Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Cyrus dari kongregasi CMF. Saya berasal dari Filipina dan saya adalah pastor paroki Santo Mikael Tanjung Balai. Pada kesempatan ini saya memberi kesaksian tentang hubungan kitab suci dan panggilan sebagai seorang imam. Hal ini saya sampaikan saat keuskupan kita sedang mendalami fokus pastoral tentang keluarga sebagai sumber panggilan. Ketika mendengar kata kitab suci atau Alkitab, yang muncul pertama sekali dalam benak saya, yakni Tuhan ingin berbicara. Tuhan ingin menyapa. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu sebagai gembala yang baik, sebagai Bapa. Tuhan ingin mengajari anaknya. Mengapa hal ini yang muncul di benak saya? Saya merasa bahwa Allah itu adalah Bapa dan saya anaknya. Juga kita sekalian yang percaya kepadanya adalah anaknya. Seorang bapa perlu berbicara dengan anaknya untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Allah ingin berbicara kepada kita sebagai anaknya agar kita lebih mengenalnya sebagai Bapa yang Maha Pengasih. Kapan saya mulai mengenal kitab suci itu? Bagi saya, kitab suci ini penting. Dan saya berangkat dari pengalaman di dalam keluarga saya. Di dalam keluarga saya, tidak ada kebiasaan membaca kitab suci sebagai keluarga. Kebiasaan yang paling sering kami lakukan adalah berdoa rosario secara bersama-sama. Namun, ada anggota keluarga kami yang membaca kitab suci secara pribadi. Bapak saya membaca kitab suci sendirian. Demikian juga ibu saya. Dengan melihat apa yang dibuat oleh bapak dan ibu saya, kami sekeluarga mendapat pelajaran betapa Alkitab itu penting. Tentu karena penting maka mereka membacanya. Selain itu, bila kami berdoa rosario, biasanya kitab suci ditempatkan di suatu tempat. Dan melalui itu juga kami sekeluarga diajarkan tentang pentingnya kitab suci. Itu ditempatkan tentu karena penting juga. Namun sekali lagi harus saya katakan bahwa di dalam keluarga kami tidak ada kebiasaan membaca kitab suci secara bersama. Sekiranya bisa mengulang kisah, saya menginginkan agar di dalam keluarga kami, saya dan keluarga membaca bersama. Saya sendiri baru mulai membaca kitab suci ketika berada di seminari. Itu pun karena ada tugas membuat renungan dan juga pekerjaan rumah. Sebenarnya, ketika melihat orang tua saya membaca kitab suci, pada waktu itu saya sudah penasaran apa sebenarnya isi dari Alkitab yang mereka baca itu. Namun, saya pada akhirnya mulai makin terbiasa untuk membaca kitab suci. Dan lama-kelamaan, saya semakin tertarik dengan kitab suci
karena di dalamnya banyak cerita yang menarik. Para pastor yang menjelaskan tentang kitab suci, waktu saya di seminari juga menjelaskannya dengan menarik, sehingga membuat saya semakin tertarik pada kitab suci. Selanjutnya dalam perjalanan panggilan saya menyadari bahwa Alkitab itu menginspirasi, menguatkan, dan meneguhkan panggilan hidup saya. Kitab suci menjadi bagian yang penting dalam hidup saya. Saat ini, karena panggilan saya menjadi seorang imam di kongregasi CMF, tentu saja saya sudah biasa membaca kitab suci, akan terus membacanya. Saya melakukan itu semua bukan lagi pertama-tama karena saya seorang imam, tetapi karena saya sungguh membutuhkannya. Kitab suci adalah kemah Tuhan dalam hidup. Kemah di mana saya diterima apa adanya, di mana saya merasa dilindungi, dan di mana saya dikuatkan. Banyak perjuangan menjadi seorang misionaris yang harus dipelihara dan dikuatkan oleh sabdanya. Saya menyadari bahwa kitab suci sangat penting, dan karena kesadaran itu saya pun merasa dipanggil untuk mewartakannya kepada semua, kepada sesama, terutama kepada umat Allah. Karena itu saya membentuk sebuah wadah atau ruang, tempat di mana sabda Allah menjadi fokus yang utama. Ruang itu misalnya WA Group, dan grup di Facebook. Di dalam grup itu saya mengajak pesertanya untuk mendalami sabda Tuhan, dan saya menawarkan pendalaman yang saya buat. Saya biasa mendalami kitab suci dengan metode Lectio Divina. Metode ini sangat sederhana dan sangat bagus untuk dipakai. Ada 4 hal yang ditekankan dalam Lectio Divina, yakni Lectio, membaca sabda Tuhan. Kedua, meditasio, merenungkan sabda Tuhan. Apa yang mau disampaikan Tuhan kepada kita. Dan semakin mendalami meditasio itu, kita semakin juga diantar kepada kontemplasio, di mana kita semakin bersatu dengan sabdanya, yaitu Yesus Kristus. Sebagai hasil dari kesatuan kita dan sabda, kita membuat doa, namanya orasio. Kita mendoakan apa yang menjadi hasil dalam pengalaman bersatu dengan sabda, dan pada akhirnya kita diarahkan kepada aksi, tindakan apa yang kita harus buat terhadap sabda yang telah menyatu dalam diri kita. Setelah membuat demikian, saya melihat betapa umat sangat merindukan sabda Tuhan, dan mereka juga merasa tersentuh dengan metode Lectio Divina, karena di dalamnya ada doa dan tindakan. Saya juga ikut dalam mempromosikan insan yang diproduksi kongregasi CMF yang berisi ulasan bacaan
bacaan. Saya melihat bahwa yang tertarik pada sabda Tuhan dari hari ke hari semakin banyak. Namun, masih banyak pula yang belum tertarik. Padahal menurut saya, seorang beriman itu adalah sabda Tuhan. Penghayatan orang beriman akan sabda Tuhan akan memberi pengaruh bagi sesama. Di Samosir ada beberapa pastor yang terkenal dan cara hidup mereka menarik banyak orang datang kepada Kristus. Contohnya Upung Bornok, Upung Naborju, dan ada beberapa lagi. They become the living and the walking Word of God. Saya mengajak kita semua untuk lebih dekat dengan sabda Allah, agar kita semakin dekat dengan Allah sendiri. Ingat, Allah itu sangat mencintai kita, dan karena cintanya ingin dekat dengan kita. Tanda bahwa kita dekat dengannya adalah kita dekat pada sabdanya. Allah mau kita dekat dengan sabdanya. Ingat, salah satu hal yang dibuat oleh Yesus sebelum ia naik ke surga adalah membuka pikiran pada murid-muridnya sehingga mengerti isi kitab suci. Dengan bantuan Yesus, kita semakin memahami sabda Tuhan. Tanpa itu, kita akan sulit memahaminya. Namun, harus dikatakan juga bahwa tanpa kitab suci, kita tidak akan memahami Tuhan. Demikian dikatakan Santo Hieronymus, tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Kristus. Pada akhirnya, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada sabda Tuhan. Mari kita baca kitab suci, sebab membaca kitab suci itu menumbuhkan iman, menumbuhkan panggilan, dan memeliharanya. Mari kita membaca kitab suci, dan mari pula kita mewartakannya. Sabdamu adalah pelita untuk kakiku, terang untuk jalanku. Mazmur bab 119 ayat 105. Sabda Tuhan sungguh penting karena selalu ada kekuatan baru yang muncul saat merenungkannya. Selalu ada inspirasi. Dan menurut 2 Timotius bab 3 ayat 15 sampai 16, kitab suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menangkal kekeliruan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam hidup Kristiani. Semoga kita semakin dekat dengan kitab suci. Salam sejahtera bagi kita semua.